Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya bagikan, materi hari ini adalah pelajaran akidah mengenai kalimat thayyibah. Mohon maaf karena yang menyampaikan materi adalah saya. Jadi semoga saya dapat menyampaikan dengan baik. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ucapan yang mengandung kata kebenaran dan kata-kata yang baik. Jadi intinya kalimat thayyibah itu adalah ucapan atau perkataan yang baik. Ya. Jadi perkataan yang baik itu juga dinamakan dengan kalimat thayyibah. Adapun macam-macam kalimat thayyibah itu ada misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada Assalamualaikum. Kemudian ada Subhanallah. Kemudian ada Masya Allah. Kemudian ada Alhamdulillah dan banyak lagi yang lainnya. Oke, kita coba bahas satu persatu mengenai kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang pertama Bismillah. Bismillah itu kan artinya dengan menyebut nama Allah. Kenapa kok disebut kalimat thayyibah Bismillah itu? Kalau kita mengawali kegiatan apapun dengan mengucapkan Bismillah, dengan menyebut nama Allah, insya Allah perbuatan atau kegiatan apapun itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah, akan mendapatkan ridho dari Allah. Nah, ketika kita melaksanakan atau mau melakukan apapun dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah dengan menyebut nama Allah, di situ akan hadir dalam diri kita bahwasanya kalau kita mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, kita usahakan sebisa-bisanya bahwasanya kegiatan tersebut akan dilihat langsung oleh Allah. Nah, contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mau makan. Nah, ketika saya makan, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya akan makan menggunakan tangan kanan, ya kan? Sebelum makan pasti saya akan membersihkan dulu tangan saya. Nah, makannya pun pelan-pelan, satu persatu disendok satu persatu, ya kan? Dan makanan yang akan saya makan itu pasti makanan yang sudah jelas halalnya, ya kan? Kalau saya mau makan makanan yang hasil dari curian atau hasil dari saya mengambil milik hak orang lain tanpa sepengetahuan orang lain, pasti saya tidak akan mengucapkan kata Bismillah. Karena biasanya kalau orang mencuri itu makan ya langsung dimakan, nggak pernah akan mengucapkan Bismillah, gitu kan? Kemudian itu kalimat thayyibah yang pertama itu Bismillah. Kemudian yang kedua kalimat thayyibah ada Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya memberikan ucapan semoga kalian semua selamat. Assalamualaikum, mendoakan selamat. Jadi orang mengucapkan Assalamualaikum itu sunnah, yang menjawab itu hukumnya wajib. Waalaikumsalam itu wajib, ya kan? Ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita bertemu dengan orang, selalu mengucapkan Assalamualaikum, pasti orang tersebut akan menjawab Waalaikumsalam. Nah, doa dari kita yang kita doakan untuk orang melalui salam tadi, beliaunya akan menjawab, wajib akan menjawab dari kita, semoga kamu juga selamat. Nah, di situ doa-doa di situ akan selalu mengalir dalam hidup kita. Semoga kita diberikan keselamatan. Kemudian kalimat thayyibah yang ketiga itu Subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Nah, contoh, kenapa kita harus mengucapkan Subhanallah? Kenapa? Kira-kira tahu enggak kenapa kita harus mengucapkan Subhanallah, maha suci Allah? Ada yang tahu enggak? Biasanya
Kalimat subhanallah itu kalau kita melihat sesuatu yang sangat mengagumkan, ya kan, melihat sesuatu yang melebihi apa yang ada di nalar kita. Contoh, ketika kita melihat gunung yang sangat indah, sangat tinggi, kita tidak mungkin menciptakan gunung itu sendiri. Gunung itu adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Kemudian kita melihat laut yang sangat indah, luas, maka kita mengucapkan subhanallah. Ketika kita melihat pelangi yang indah setelah hujan, mengucapkan subhanallah. Melihat awan langit yang begitu indah. Ada kan kemarin di media sosial yang langit membentuk orang berdoa. Mana mungkin seseorang atau manusia itu bisa menciptakan langit yang bentuknya mirip dengan orang berdoa, ya kan, bersujud berdoa. Karena Allah itu mungkin. Makanya kita harus mengucapkan subhanallah. Itu. Kemudian yang keempat ada masya Allah. Masya Allah artinya itu Allah yang menghendaki sesuatu. Allah itu maha menghendaki sesuatu. Waktu apa kita bisa mengucapkan masya Allah? Waktu kita itu merasa kagum. Merasa kagum dengan apa? Dengan kebaikan yang melimpah. Dengan kebaikan yang melimpah. Contoh misalkan saya menanam buah mangga. Buah mangga saya tanam setelah besar, berbunga, berbuah lebat. Mangganya besar-besar, buahnya besar-besar. Saya melihat buah besar-besar, kemudian buahnya banyak. Itu saya mengucapkan masya Allah, sampai kayak mana ya, masya Allah, karena mangga yang kita tanam berbuah sangat lebat dan besar-besar. Apalagi kita petik, rasanya sangat manis, masya Allah. Karena kita tidak bisa menumbuhkan kemudian membuahkan mangga, kita tidak bisa. Apalagi memberikan rasa pada mangga tersebut. Yang bisa itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, kita nanam cabai di kebun. Setelah kita tanam, cabainya berbunga, kemudian cabainya berbunga. Cabai berbuah berwarna hijau. Kita tidak tahu siapa yang memberi warna cabai itu hijau, ya kan? Kemudian setelah beberapa hari berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Kemudian dari kekuning-kuningan berubah menjadi kemerah-merahan. Nah, kira-kira yang memberikan warna itu siapa? Lah itu kita wajib mengucapkan masya Allah. Nah, ya kan? Yang bisa merubah warna cabai hanya Allah. Kemudian kata thayyibah yang lain itu adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada makhluk lain yang bisa menandingi Allah. Tidak ada ciptaannya yang bisa menandingi Allah. Allahu Akbar. Kata-kata Allah Akbar itu bisa kita biasa kita ucapkan ketika kita sholat, kemudian ketika Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu bisa kita ucapkan. Kemudian kalimat thayyibah yang lain itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biasa kita ucapkan ketika kita selesai sholat. Ketika kita zikir, kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, biasanya kata-kata la ilaha illallah itu dapat kita laksanakan atau dapat kita ucapkan sudah sholat, kemudian ketika kita berzikir, kemudian ketika kita dalam kondisi misalkan sakit keras,
ketika kita dalam kondisi mau meninggal. Karena orang yang mau meninggal itu ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insya Allah orang itu akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mati meninggalnya orang yang disukai oleh Allah, yang terselamatkan dari su'ul khotimah. Kemudian kalimat thayyibah yang lain adalah la haula wala quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan atau pertolongan dari Allah. Itu kita ucapkan ketika apa? Ketika kita sedang melaksanakan pekerjaan yang berat. Contoh misalkan, ketika kita mau mengangkat beban yang berat, kita berdoa la haula wala quwata illa billah. Semoga apa yang saya angkat nanti itu menjadi ringan karena Allah. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Anak-anak silakan dibaca dan dipahami LKS-nya mulai halaman 21 sampai halaman 24 ya. Silakan dibaca, dipahami, kalau bisa silakan dikerjakan LKS-nya. Demikian dari saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.